kampus kami terus berbenah. Kampus yang selama ini kami populerkan sebagai kampus peradaban. Kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pancasila Rektor sebagai pemantik perubahan wajah kampus kami. Prodi yang andal, moderasi beragama yang mengakar, publikasi yang aktif, jejaring yang luas, dan data yang terintegrasi adalah 5 cita akademik yang kami perjuangkan untuk terwujud. Mari menelusuri jalan dan lorong-lorong kampus kami. Kami berusaha suguhkan keasrian yang semakin mengesankan. Hamparan tanah lapang yang dihiasi hijaunya rumput seakan ikut melapangkan hati. Deretan pohon rindang yang setia berbaris seakan menunggu senyum simpul Anda. UIN Alauddin sebagai kampus pencerahan. Disinilah tempat kita menenun tradisi, merajut relasi, dan memintal inovasi. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, video kali ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Keuangan. Saya akan memaparkan materi saya, yaitu pengelolaan dan transparansi dana BOS dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, apa sih itu pengelolaan? Pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang untuk melakukan segala kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan transparansi yaitu suatu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaannya, serta pertanggungjawabannya itu harus jelas. Nah, adapun contoh transparansi di dalam organisasi, yang dimana organisasi tersebut terdapat yang dinamakan bendahara, yang dimana bendahara ini yang bertanggung jawab mengenai keuangan organisasi. Misalnya, bendahara tersebut membuat yaitu buku kas, yang dimana di dalam buku kas tersebut terdapat tanggal, kredit, debit, dan keterangan, yang dimana tanggal ini yaitu tanggal digunakannya dana tersebut. Misalnya yaitu kredit, yang dimana kredit yaitu pengeluaran, yang dimana pengeluaran ini jumlah uang yang telah keluar atau yang telah digunakan. Sedangkan debit yaitu jumlah pemasukan yang telah diberikan kepada, yaitu misalnya pengeluaran. Nah, di dalam keterangan tersebut pengeluaran tertuliskan pengeluaran ini digunakan untuk ini. Sedangkan pemasukan yaitu di dalam keterangan tersebut tertuliskan pemasukan ini dari ini. Sehingga adanya buku kas, pihak-pihak yang berkepentingan mudah untuk mengetahui keuangan yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, pengelolaan dana BOS dimulai dari proses pembuatan rencana kegiatan dan anggaran yang bisa disebut juga dengan RKAS, yang berisi rencana program pengembangan sekolah 1 tahun ke depan, yang dibuat bersama tim pelaksana BOS yang telah disetujui oleh kepala sekolah, guru, dan masyarakat. Penggunaan dana BOS harus berdasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama pihak kepala sekolah.
wakil kepala sekolah, guru, dan komite sekolah sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS. Di samping dana yang diperoleh dari sumber layanan seperti SPP, dana yang diterima oleh sekolah khusus dana BOS penggunaannya untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam pedoman petunjuk teknis BOS. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam institusi atau setiap lembaga publik yang memiliki keuangan terhadap orang banyak yang berkenan untuk meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh warga sekolah dan orang tua, misalnya RKAS, biasa ditempel di papan pengumuman sekolah. Adanya penerapan prinsip transparansi bertujuan untuk membangun kepercayaan semua pihak dari rencana anggaran kegiatan yang dilaksanakan. Beberapa instansi membangun kepercayaan yaitu stakeholder dengan memberikan keterbukaan informasi dalam proses perencanaan kegiatan setiap tahunnya. Tentunya dengan memberikan informasi anggaran yang harus dibayarkan siswa per tahun. Hal tersebut dapat diartikan bahwa peningkatan wawasan dan pengetahuan dengan keterlibatan stakeholder dalam proses penganggaran dapat menentukan anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dana BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan, pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan sekolah diwajibkan untuk membuat atau menyusun laporan hasil kegiatannya kepada Kemendikbud. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan data penerima bantuan, penyaluran data, realisasi pelaksanaan, anggaran, dan pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan, hasil monitoring dan supervisi, serta pengaduan masalah. Nah, sekarang Kemendikbud telah menyediakan software atau perangkat lunak untuk membantu sekolah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS yang dapat diunduh secara gratis di web yang ada di bawah ini. Oleh karena itu, sekolah dilarang membeli aplikasi lain yang sejenis dengan menggunakan dana BOS. Nah, adapun pembukuan dan dokumen pendukung harus disusun oleh sekolah sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Petunjuk teknis, biaya operasional sekolah ada beberapa macam. Yang pertama, RAKS, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, opname, kas, dan berita acara. Kemudian yang ketujuh itu bukti pengeluaran. Nah, terkait dengan hal pembukuan dana yang diperoleh sekolah untuk biaya operasional sekolah reguler, perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu pelaporan realisasi penggunaan dana tiap sumber dana, kemudian rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS reguler laporan. Kemudian yang tiga, laporan aset sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Dan yang keempat, laporan ke Dinas Pendidikan tim BOS reguler, serta laporan daring ke laman BOS reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang partisipasi masyarakat, yaitu komite dan orang tua siswa pada program dana BOS. Komite sekolah dan orang tua siswa berpartisipasi dalam pengelolaan dana BOS. Tanggung jawab sekolah dalam pelaksanaan dana BOS dinilai sudah baik, karena dalam pengelolaan dana BOS, salah satu dari orang tua siswa telah ditunjuk kepala sekolah dan komite sekolah dalam berpartisipasi dalam hal mengontrol, mengawas, dan memberi masukan terhadap program dana BOS. Kemudian, manfaat transparansi dan akuntabilitas bagi program dana BOS dalam satuan pendidikan. Manfaat transparansi dan akuntabilitas bagi program dana BOS sangat penting agar penggunaan keuangan dapat transparan. Manfaat akuntabilitas yaitu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan, mendorong pendidikan untuk tanggap dan transparansi, menumbuhkan partisipasi masyarakat, dan menjadikan pendidikan beroperasi secara efektif dan efisien. Kemudian adapun manfaat transparansi dan akuntabilitas di antara lain ada memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan, mendorong terciptanya transparansi dan responsif pendidikan, dan mendorong partisipasi masyarakat, menjadikan pendidikan lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Kemudian mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kerja, dan mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin. Mungkin itu saja kawan-kawan penjelasan dari saya mengenai hal tersebut.